Bab 1956. Peta Zaman Kuno. Hehe, maaf ini salahku. Melihat Erikin sangat tenang, senior tua pun tersenyum dan berkata, tidak tahu saudara ingin membeli informasi apa. Aku mau mengetahui informasi kultivator partai Jihuo selama 1 tahun ini. Sekarang langsung mau ambil, apakah bisa? Kata Erikin. Masalah partai Jihuo, tentu saja bisa. Senior tua melambaikan tangan, seketika dari rak buku terbang sebuah slip giok. Tidak tahu, saudara ingin informasi kultivator yang mana saja? Kami di sini ada banyak macam informasi, semuanya lengkap. Tanya senior tua. Aku mau semua informasi kultivator yang posisinya di bawah ketua partai, di atas pengurus. Semua kultivator. Senior tua dengan kaget melihat Erikin, mengerutkan kening bertanya, saudara, kultivator partai Jihuo yang memiliki status di atas pengurus, total ratusan lebih, semua informasi ini, kamu mau? Semuanya mau. Kata Erikin. Saudara, jika membeli semua, harganya cukup tinggi. Senior tua menggelengkan kepala berkata, kamu mungkin boleh memberitahu beberapa orang yang kamu butuhkan saja. Jika membeli semua, akan menguras banyak koin roh. Erikin mengerutkan kening dan tidak menjawab, hanya menatap senior tua tersebut. Sepertinya aku sudah salah berkata. Senior tua tersenyum dan menggelengkan kepala. Dia mengeluarkan sebuah slip giok, memasukkan kerohanian lalu dilemparkan padanya. Informasi yang berhubungan dengan orang-orang ini ada 3 versi, dari versi singkat sampai versi lengkap, perbedaan harga juga lumayan jauh. Saudara boleh memilih sendiri. Erikin menerima slip giok yang dilemparkan, memasukkan kerohanian ke dalamnya. Di dalamnya, terisi informasi detail salah satu pengurus partai Jihuo, sedangkan dalam 3 versi berbeda ini, pengenalan terhadap pengurus tersebut juga berbeda. Versi yang paling lengkap, termasuk sesuatu privasi pengurus ini bahkan sikap, hobi dan lain-lain semuanya sangat detail, membuat orang sangat menakjubkan. Paviliun Sanhai ini benar-benar bisa masuk kemanapun, segala informasi bisa didapatkan di sini. Tapi Erikin menggelengkan kepala, dirinya hanya mencari satu status, tidak perlu memahami sampai sedetail ini. Berikan aku versi singkat saja. Erikin mengembalikan slip giok kepada senior tua. Total 15.000 koin roh. Senior tua kali ini tidak basa-basi. Transaksi Paviliun Sanhai ini tidak boleh tawar-menawar, Erikin juga tidak ragu-ragu. Dia langsung mengeluarkan sebuah tas penyimpanan diberikan padanya, dalam hati juga merasa tidak rela. Hanya perjalanan hidup satu orang yang sederhana dijual dengan 15.000 koin roh, Paviliun Sanhai ini sangat sadis, Paviliun Jubao sekarang mungkin terlihat lebih baik. Karena seperti barang dewa, rumput ajaib sekali jual sudah tidak ada lagi, sedangkan informasi bisa dijual berkali-kali. Menerima slip giok yang diberikan senior tua, Erikin tidak langsung pergi, duduk di kursi, kerohanian menyapu ke dalam dan mulai membaca. Senior tua juga hanya diami, menunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian, Erikin mengangkat kepala. Informasi 10 orang ini, aku mau versi lengkapnya. Setelah itu, Erikin pun menyebut nama 10 orang ini. Dalam 10 orang ini, ada penatua, ada pengurus, ada yang sudah tua, juga ada yang baru bangkit. Sama seperti tadi 15.000 koin roh. Kata senior tua. Erikin kembali mengeluarkan koin emas, lalu menggelengkan kepala dengan pelan. 30.000 koin roh dengan begitu diberikan kepada Paviliun Sanhai. Pantas saja tamu yang akan dilayani Paviliun Sanhai biasanya dimulai dari fase penilaian. Jika fase transendensi, mungkin tidak akan ada koin roh sebanyak ini untuk membawa harga yang dibuka Paviliun Sanhai. Tapi pendapatan di Sekte Suci Abadi cukup melimpah, koin roh ini sekarang bagi Erikin tidaklah terlalu banyak.
Sedangkan senior tua ini juga kembali menggerakkan kerohanian, memasukkan ke dalam slip giok. Sebelumnya sudah 2 kali mencoba, menyadari Erikin bukan orang yang mudah dibohongi, dia kali ini pun tidak banyak basa-basi. Kali ini Erikin menerima slip giok, melihat sekilas langsung berencana untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Erikin mendadak berkata, Pavilion Sanhai menjual beli semua informasi di dunia ini, apakah kalian menerima benda zaman kuno? Saudara, ada benda zaman kuno apa? Tanya senior tua. Sebuah peta wilayah selatan zaman kuno. Erikin pun menjelaskan informasi secara kasar. Benda ini tentu saja benda yang didapat dalam ingatan Master Abadi Rui. Sebenarnya di dalam pewarisan Master Abadi Tianhuo juga ada ingatan yang serupa, tapi Erikin mendapatkan pewarisan Tianhuo sudah diketahui banyak orang, tapi pewarisan Master Abadi Rui sepertinya belum ada yang mengetahui. Karena kondisi saat itu sangat kacau, di depan semua orang mendadak muncul Master Iblis Gentayangan. Sebagian kultivator bahkan ketua wilayah timur, semuanya mengira Master Abadi Rui sudah ditelan olehnya. Terutama waktu itu Master Abadi Rui berkelana ke seluruh pelosok dunia, melihat semua pemandangan indah, tempat yang pernah dia pergi, dijelaskan dengan cukup detail. Erikin percaya, meskipun di zaman kuno, seharusnya tidak banyak Master Abadi yang memiliki waktu luang untuk mencatat semua tempat yang pernah pergi sedetail ini, lalu diwariskan kepada keturunan selanjutnya. Jika bukan kondisi yang genting waktu itu, Master Abadi Rui tidak bisa mewariskan jalan tahu dirinya, hanya bisa dengan sekuat tenaga mewariskan semua ingatan pada dirinya. Mungkin Master Abadi Rui juga tidak ingin Erikin mengetahui privasinya. Bersambung. Bab 1957. 60.000 koin roh. Peta sepertinya bagi Erikin tidak bernilai tinggi. Tapi bagi Pavilion Sanhai yang memperjualbelikan informasi, peta zaman kuno seperti ini jika sangat sempurna, Erikin merasa akan dibeli dengan harga tinggi. Tapi meskipun demikian, Erikin juga sangat hati-hati. Dia tetap tidak ingin menjual peta wilayah utara tempat keberadaan Master Abadi Rui. Karena, belakangan ini dia cukup terkenal di wilayah utara. Dirinya berasal dari wilayah utara, jika ada orang yang memeriksa, pasti bisa mendapatkan hasil. Tapi dirinya menyerahkan peta wilayah selatan, meskipun senior tua ini sangat pintar, juga tidak akan bisa kepikiran sampai ke dirinya. Benda ini, jika sesuai dengan yang dijelaskan saudara, maka harganya akan sekitar 50.000 koin roh. Kali ini, senior tua berpikir sejenak lalu menjawab. Tapi juga harus melihat kondisi peta ini dengan detail, apakah asli atau palsu. Aku berharap saudara bisa mengetahui, kami Pavilion Sanhai juga memiliki banyak peta kuno. Jika kamu berani sembarangan memberi, maka akan menimbulkan bencana bagi kamu. Tenang saja, kamu ambil kertas dan pena. Terhadap hal ini, Erikin sama sekali tidak khawatir. Kecuali Pavilion Sanhai ada niat jahat, jika tidak peta yang berasal dari ingatan Master Abadi Rui pasti tidak akan ada masalah. Andai saja senior tua ini memiliki niat jahat, juga tidak takut. Dirinya akan menghubungi Chelen Yu, membantu Pavilion Sanhai membasmi hama, mungkin akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Mulai menggambar, Erikin menggunakan Reiki menggambar peta area yang akan dia jual. Berbeda dengan lukisan pemandangan, benda yang digambarkan kultivator dengan Reiki, asalkan kerohanian masuk ke dalam, maka akan segera muncul di dalam pemandangan ini. Tapi, senior tua yang ada di depannya sepertinya tidak mahir, menyuruh Erikin menunggu sebentar, lalu dari belakang ruang baca memanggil seorang seniman. Seniman paruh baya ini tidak menyembunyikan kultivasinya, langsung memancarkan aura fase penilaian. Ini adalah peta wilayah selatan zaman pertengahan dewa dan iblis dan begitu detail, tidak ada sedikit unsur palsu, tuan ini sangat hebat.
Seniman ini melihat langsung menghela napas, dengan ekspresi panik melihat Erikin. Zaman kuno sudah berlalu jutaan tahun, permukaan bumi ini juga sudah berubah, tapi masih bisa memiliki peta kuno yang sedetail ini, cukup langka. Senior tua dengan ekspresi campur aduk melihat sekilas Erikin. Dia juga tidak menyangka, peta Erikin ini ternyata asli. Tuan, peta ini sangat berharga, tapi peta wilayah ini, sekte dan keluarga di zaman itu tidaklah banyak, harga nilainya juga tidak akan terlalu tinggi. Seniman itu pun tidak melihat peta ini dan berkata padanya, 60.000 koin emas, Paviliun Sanhai akan membeli peta ini, Tuan merasa bagaimana? Jika Tuan merasa terlalu rendah, boleh simpan kembali, Paviliun Sanhai menjamin tidak akan membocorkannya. Seniman ini langsung membuka harga. Erikin membeli ratusan informasi orang partai Jihuo hanya menggunakan 30.000, sedangkan menjual peta ini 60.000, sudah tidak termasuk rendah. Tapi tidak perlu merasa aneh, andai saja suatu hari di wilayah ini muncul sekte Guzong, maka dengan menjual peta ini, keuntungan Paviliun Sanhai akan lebih banyak. Boleh. Erikin menganggukkan kepala, melempar peta ini kepada pria tersebut. Tuan, jika ada peta wilayah lain juga boleh dijual. Sebenarnya peta 5 dinasti dan wilayah utara akan lebih berharga, harga mungkin akan 10 kali lipat. Senior tua itu mendadak berkata, sayangnya, aku hanya satu ini saja, sepertinya tidak ada jodoh ini. Sedangkan Erikin tidak tergoda. Aku juga tidak ada transaksi lain, sampai jumpa. Erikin menyimpan koin roh, juga tidak basa-basi melangkah ke dalam formasi lain yang ada di kamar ini, sosok bayangan pun menghilang. Senior Feng, remaja ini datang membeli informasi apa? Tanya seniman setelah melihat Erikin menghilang. Membeli informasi yang berhubungan dengan Penatua, pengurus partai Jihuo. Kata senior tua. Partai Jihuo. Seniman ini pun menyipitkan mata. Belakangan ini partai Jihuo banyak masalah, Huo Zong diturunkan dari jabatan. Dalam kekacauan ini, remaja ini membeli begitu banyak informasi tentang petinggi. Dua masalah ini pasti ada hubungannya, ada orang luar ini memanfaatkan kesempatan ini membuat keributan. Orang dari Paviliun Sanhai sangat sensitif dengan informasi di dunia ini. Erikin menghabiskan 30.000 koin emas untuk membeli informasi yang bersangkutan, mereka pasti secara alami bisa menghubungkannya. Tidak tahu, meskipun dia pertama kali datang ke Paviliun Sanhai, tapi super hati-hati. Aku sudah mengetes 2 kali tapi gagal, dan tidak berani mengetes lagi. Kata senior Feng. Informasi yang dia beli juga membuat aku pusing. Dari 10 orang tetua dan pengurus ini, tidak ada persamaan. Mungkin dari 10 orang ini dia hanya membutuhkan setengah orang saja. Orang ini meskipun berusia muda, tapi sangat hati-hati. Aku sengaja mengungkit ratusan ribu koin roh, tapi dia sama sekali tidak tergoda. Kata seniman itu. Tapi senior Feng, kamu dari mana tahu dia pertama kali datang ke sini? Aku mengatakan dia orang baru karena dia orang Paviliun Jubao yang memperkenalkan. Orang yang sering datang ke Paviliun Sanhai tidak mungkin menggunakan cara seperti ini datang ke sini. Kata senior tua itu dengan santai. Yang paling disayangkan, orang ini memiliki hati yang sangat dalam, tidak bisa mendapatkan barang yang lebih banyak dari badannya. Bersambung.